Halo pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia ke tanah air tidak sekedar membawa misi religius, tetapi juga membawa misi perdamaian. Kunjungan ini akan menjadi kali ketiga dalam sejarah pemimpin Gereja Katolik dunia datang ke tanah air. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus beserta rombongan siang tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paus Fransiskus akan berada di Jakarta hingga 6 September mendatang. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat komersil ITA Airways. Kedatangan Paus disambut Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta Monsinyur Suharyo dan juga Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan di Jakarta. Ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Dari Bandara Suta, Paus Fransiskus menyapa jemaat Katolik di kawasan Bundaran HI. Selain itu, iring-iringan kendaraan yang membawa Paus Fransiskus langsung menuju Kedutaan Besar Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selama 3 malam berada di Jakarta, Paus Fransiskus menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Pasalnya, Paus menolak menginap di hotel dan memilih naik minibus selama berada di Indonesia. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo siap menyambut kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Kamis 4 September esok. Kunjungan Paus Fransiskus tidak hanya bersifat kenegaraan, tetapi juga ada agenda keagamaan. Presiden Jokowi menyatakan seluruh persiapan untuk kunjungan tersebut telah direncanakan dan diharapkan berjalan dengan lancar. Akan disiapkan upacara resmi kenegaraan untuk menyambut Paus sebelum diterima Presiden di Istana Negara. Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia akan berlangsung hari ini hingga 6 September mendatang. Paus dijadwalkan memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno hingga menghadiri acara di Gereja Katedral yang diselenggarakan bekerjasama dengan Masjid Istiqlal sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat,
pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, rekayasa lalu lintas diberlakukan selama lawatan Paus Fransiskus di Indonesia hingga 6 September nanti. Anda yang akan beraktivitas di tanggal 4 dan 5 September, hindari kawasan berikut ini. Lalu lintas dari arah selatan menuju Stasiun Senen diarahkan melalui Jalan MH Tamrin sisi barat, Jalan Medan Merdeka sisi barat, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, dan Jalan Gunung Sahari. Sementara lalu lintas dari Menteng menuju ke Tanah Abang bisa melewati Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hashim, dan juga Jalan Mas Mansur. Lalu lintas dari Harmoni menuju Blok M bisa melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, kawasan sekitar Tanah Abang mengarah ke Penjernihan dan Pejompongan menuju Kebayoran Baru dan Panglima Polim. Lalu lintas dari Slipi menuju Tebet melalui Jalan Es Parman, Pejompongan, Penjernihan, Jalan RM Margono, Jalan Galunggung, dan juga Jalan Dr. Saharjo. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Kedubes Vatikan Jakarta dan rekan Irfan Hardiansyah di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat sore Nata. Nata, apa saja agenda Paus selama 3 hari ke depan dan bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Kedubes Vatikan sore ini? Baik, selamat sore Priska dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan beginilah suasana terkini di depan Kedutaan Besar Vatikan Jakarta pada hari ini tanggal 3 Agustus, maksud kami September 2024. Pada sore hari terpantau tidak ada aktivitas apapun itu. Kemudian juga untuk segi pengamanan sendiri sampai dengan saat ini tidak terlihat adanya penjagaan secara khusus dari anggota TNI Polri ataupun beberapa instansi lainnya. Hanya saja yang pasti hanya ada beberapa pengamanan VIP yang ada di dalam kedutaan besar tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi sebelumnya Paus Fransiskus tiba di Jakarta sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai penerbangan komersil ITA Airways dengan pesawat jenis Airbus A339. Kemudian dari situ Paus Fransiskus juga langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan yang berada di kawasan Jalan Merdeka Timur Jakarta dengan menggunakan mobil iring-iringan Toyota jenis Zenix. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk selama di Jakarta, Paus Fransiskus menolak untuk menginap di hotel karena dirinya juga menggambarkan bahwa dirinya adalah merupakan sosok yang sederhana, mencontohkan bahwa pemimpin suatu negara tidak semata-mata harus melakukan sambutan-sambutan yang begitu spesial ataupun mewah, megah seperti itu. Kemudian adapun agenda yang akan dilaksanakan oleh Paus Fransiskus selama ada di Jakarta, yang pertama pada esok hari tanggal 4 September 2024, yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Istana Merdeka Jakarta, bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga bertemu dengan kalangan pemerintahan masyarakat sipil dan korps diplomatik di Aula Istana Negara Jakarta. Kemudian melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku bakti, seminaris dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Kemudian pada tanggal 5 September 2024 melakukan pertemuan antar agama dan juga bertemu dengan imam Masjid Istiqlal. Kemudian dilanjutkan juga bersama dengan organisasi amal kantor pusat KWI Jakarta. Kemudian memimpin agenda misa massal di Gelora Bung Karno Jakarta. Kemudian pada tanggal 6 Septembernya dari Jakarta bertolak ke bandara untuk melakukan perjalanan kembali menuju ke Papua New Guinea. Yang selanjutnya dari Papua New Guinea akan melakukan perjalanan kembali ke Timur Leste dan selanjutnya ke negara Singapura. Adapun Paus sudah 3 kali ke
Indonesia. Yang pertama pada tahun 1970, yakni Paus Paulus. Kemudian pada tahun 1989, yakni Paus Yohanes Paulus II. Dan yang terakhir pada hari ini, tanggal 3 September 2024, yakni Paus Fransiskus. Kemudian adapun mengapa Paus melakukan kunjungan ke Indonesia, karena merupakan sekaligus pertemuan mempererat hubungan bilateral antara negara Indonesia dan juga Vatikan, sekaligus memiliki peran penting juga Vatikan bagi kemerdekaan Indonesia, karena Vatikan sendiri merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1445 kemarin. Kemudian adapun himbauan bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin melakukan aktivitas pada esok hari terkait dengan agenda pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Nantinya Paus bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan kembali ke beberapa negara lainnya. Yang pertama, akan ada penutupan sementara akses dari bandara hingga kedutaan di Vatikan. Kemudian juga tanggal 4 pertemuan untuk arus lalu lintas menuju ke kawasan GBK dan juga beberapa lokasi lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Priska. Terima kasih Nata. Kita beralih ke Irfan di Gelora Bung Karno. Selamat sore Irfan, bagaimana persiapan Misa Suci Paus Fransiskus di GBK sejauh ini? Ya baik, selamat sore Friska dan juga pemirsa. Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik atau perjalanan kerasulan di Indonesia selama 3 hari, mulai dari tanggal 3 sampai 5 September 2024. Saat ini saya tepat berada di area luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana salah satu agenda Paus Fransiskus ini di Jakarta adalah memimpin Misa Akbar yang akan diselenggarakan atau digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September 2024 mendatang. Dan Misa Akbar ini akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung selama 1,5 jam. Dan ini diperkirakan sebanyak 86.000 orang akan mengikuti kegiatan Misa Akbar ini. Kemudian 60.000 umat ini akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno dan 26.000 umat ini akan memadati Stadion Madia Jakarta. Berbagai persiapan ini terus dioptimalkan, mulai dari loading barang masih terus berlangsung dan rencananya hari ini akan digelar gladi bersih rangkaian acara. Kemudian terdapat 3 akses masuk ke area Stadion GBK nanti. Ini ada di gate utara, kemudian gate timur, serta gate tenggara. Dan sementara itu untuk akses masuk ke Stadion Madia ini ada di gate H. Selain itu, Paus Fransiskus juga ini dijadwalkan akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada esok hari, yakni 4 September 2024, dan dilanjutkan akan menyambangi Gereja Katedral Jakarta. Dan sebelum nantinya memimpin Misa Akbar di GBK pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, nantinya pada pukul 8.30 Paus Fransiskus akan menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara demikian, Friska. Ya, terima kasih atas laporannya Nata dan Irfan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kekaguman Paus Fransiskus pada kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi alasan kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia tersebut berkunjung ke Indonesia. Berikut tanggapan dari warga Muslim tanah air, seperti yang terangkum dalam laporan berikut ini. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa Paus memilih Indonesia sebagai pemberhentian pertama kunjungannya ke Asia sebagai suatu kebanggaan. Kita memang akan memanfaatkan kehadiran Paus itu sekaligus untuk membicarakan titik temu antara umat beragama ya. Karena kita sangat berharap ya bahwa penekanan aspek titik temu antara satu agama dengan agama lain, satu keyakinan dengan keyakinan yang lain, satu etnik dengan etnik yang lain, itu sangat kita harapkan ya dalam masyarakat yang semakin plural dan semakin banyak tantangan seperti ini. Kita perlukan adanya cara pandang yang sama dalam menjalani kehidupan bersama di atas bumi Tuhan, di bawah atap langitnya Tuhan. Sambutan hangat juga datang dari umat Muslim Indonesia, terutama dengan rencana pertemuan lintas agama. Ya senang-senang aja ya, soalnya kan sesuai dari kan kita kan banyak agamanya, jadi saling ini
aja, saling menghormati aja. Begitu rindunya umat untuk bisa melihat dan bertemu langsung dengan Bapak Suci Paus. Karena kami memang Bapak Suci Paus merupakan pimpinan kami tertinggi di dunia ini, yang mana memang kami rindukan untuk bisa paling tidak melihat secara langsung. Berharap dan kami percaya bahwa ini akan mengarah pada sesuatu yang baik gitu ya. Untuk yang tadi sudah saya sebutkan, dunia yang semakin lebih baik, ekonomi yang juga semakin baik, keadilan sosial yang semakin baik, dan kemanusiaan yang semakin dijunjung tinggi. Maka Paus Fransiskus, saya yakin ini adalah kunjungan persaudaraan. Mari kita bersama sebagai pemimpin umat mau bergandengan tangan membuat dunia yang lebih baik lagi untuk semua. Paus Fransiskus berada di Indonesia dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Tujuan lawatan kali ini adalah untuk mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengingatkan kepada masyarakat terkait toleransi beragama. JK juga menyebut kedatangan Paus ke Indonesia merupakan sebuah kehormatan. Suatu kehormatan untuk kita semua untuk menerima dengan baik. Karena Indonesia sebagai negara yang walaupun penduduk Katolik tidak terlalu besar, tapi bagi kita semua toleransi yang penting. Siapapun pemimpin agama lain kita harus beragama kesalahan. Harapan Pak JK sendiri terkait kedatangan dari Paus Fransiskus seperti apa? Ya tentu lebih berat hubungan antar agama kita semua dan perdamaian. Paus itu selalu mendorong perdamaian. Pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia ke tanah air, tidak sekedar membawa misi religius, tetapi juga membawa misi perdamaian. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Beni Susetio. Selamat sore, Romo Beni. Selamat sore. Ya, dengan Priska di sini, Romo. Romo, ini... selamat sore, Priska. Ya, terima kasih, Romo. Romo, apa makna kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ya, makna kunjungan Paus itu harus kita syukuri ya. Pertama-tama mempererat hubungan antara pemerintahan Indonesia dengan Vatikan. Tetapi yang lebih dalam adalah bagaimana relasi hubungan antar umat beragama itu semakin harmonis dan umat beragama saling memahami dan saling mengerti dan bisa menerima perbedaan rahmat. Karena Bapak Suci ini memang punya perhatian besar terhadap Indonesia, di mana ideologi Pancasila yang dibangun itu mampu menyatukan 714 suku etnis, bahkan ratusan agama kita hidup berdampingan. Jadi Indonesia itu menjadi laboratorium kemajemukan keragaman yang dikatakan Bung Karno Taman Sari Dunia. Dan Bapak Suci merasakan itu karena Indonesia tidak asing. Karena hampir setiap tahun ada kunjungan dari tokoh-tokoh lintas agama ke Vatikan. Hampir setiap tahun ada pertemuan reguler antara tokoh-tokoh agama dengan Vatikan. Bahkan banyak juga tenaga-tenaga misionaris Indonesia yang bekerja di dunia. Maka sumbangan Indonesia cukup besar bagi membangun peradaban dunia. Dan komitmen Bapak Suci untuk menjaga perdamaian dunia ini kan sesuai dengan amanat konstitusi kita. Dalam konstitusi jelas dikatakan tujuan kemerdekaan itu apa? Untuk menciptakan perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Maka Indonesia sangat bersyukur untuk dikunjungi Bapak Suci Paus Fransiskus, sehingga misi kita untuk menjaga perdamaian, membangun peradaban, dan lebih komitmen kita ideologi Pancasila itu bisa menyatukan keragaman. Sehingga Bapak Suci Fransiskus memberi konfirmasi betapa indahnya kita hidup di negeri Pancasila ini. Baik, ada target khusus tidak, Romo, terkait kunjungan Paus Fransiskus ini ke Asia Pasifik, khususnya ke Indonesia? Ya, Paus ini ingin belajar ke Indonesia mengenai Islam Indonesia yang berbeda dengan yang di Timur Tengah. Jadi Islam di Indonesia ini kan mayoritas di dunia.
tetapi bisa berdampingan dengan agama-agama yang lain, bahkan dengan ratusan agama-agama lokal. Sehingga Bapak Suci bisa menyaksikan bagaimana indahnya menjadi Indonesia itu sebagai miniatur, mana kemajuan keragaman tidak menjadi masalah gitu loh. Lah disitulah pentingnya ideologi Pancasila itu bisa menyatukan kita semua. Dan itu saya rasa Bapak Suci membaca banyak literatur-literatur dan disertasi para Romo yang membahas mengenai Pancasila itu. Maka nanti kunjungan ke Presiden Pak Jokowi sangat penting ya, bagaimana dialog peranan Indonesia menjaga perdamaian dunia, bagaimana Indonesia menjawab tantangan global, termasuk global warming. Karena ketika Bapak Suci bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idul Profesor Dr. Megawati, Bapak Suci itu mempunyai pesan untuk Ibu Megawati menjaga mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, tetapi mengingatkan akan bahaya global warming. Maka sebenarnya pentingnya kita untuk menjaga ekosistem alam dengan pertobatan ekologis itu menjadi sangat penting dalam mencari titik temu untuk menjaga ekosistem alam yang memang saat ini menghadapi guncangan besar karena ada banyak masalah akibat dari pemanasan global itu. Ya, selain terkait lingkungan begitu, Romo, Paus Fransiskus ini membawa misi perdamaian dunia ke 65 negara termasuk Indonesia. Bagaimana Romo melihat hal ini? Ya saya melihat gini, karena misi utama dia ketika dilantik menjadi Paus itu memang dia menjadi jembatan perdamaian. Maka sejak lawatan dia, selalu dia mendatangi daerah-daerah konflik, baik di Irak, di Suriah, dia mendatangin itu, bahkan dia berupaya untuk menjalin perdamaian dunia itu. Dan itu juga dilakukan ketika kasus Ukraina, kasus Palestina, upaya-upaya bagaimana membangun dialog. Lah itu selalu dilakukan, bahkan terus-menerus dinyatakan dalam khotbah-khotbahnya, dalam pernyataan-pernyataannya dia menghimbau agar jalan dialog itu menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan, bukan dengan jalan perang. Tetapi Bapak Suci juga punya perhatian ya terhadap para pengungsi. Karena bagi mereka, para pengungsi itu kan akibat dari konflik dan perang yang sebenarnya mereka itu tidak berdosa karena mereka mencari keselamatan. Maka perhatian kepada para pengungsi itu sangat menjadi keperhatian dan kepedulian dia, sehingga Bapak Suci menunjukkan solidaritas kemanusiaan itu. Dan bagaimana mengatasi mereka itu agar para pengungsi itu juga mendapatkan tempat, sehingga mereka mendapatkan tempat berteduh, berlindung, yang mendapatkan rasa aman itu. Sejauh ini terkait pengungsi, apa gambaran solusi yang sudah didapat dari kunjungan Paus selama 11 tahun masa kepemimpinan Paus ini, Romo? Ya, memang ya dalam kunjungan dia kan Bapak Suci menekankan bela rasa ya, kemanusiaan ya, terhadap korban perang, bagaimana membangun dialog, bagaimana memajukan dialog antar agama. Bahkan Bapak Suci berupaya bersama Imam Al-Azhar dan itu membangun yang bersama-sama yang disebut dokumen Abu Dhabi. Nah, dokumen Abu Dhabi itu sangat penting untuk menjadi deklarasi antara umat Kristen dan umat Islam untuk saling memahami, mengerti, tetapi bagaimana memajukan kemanusiaan itu. Nah, dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Bapak Suci dengan Imam Besar Al-Azhar itu menjadi titik tolak bagaimana dialog sejati itu bisa diaktualisasikan. Nah, dalam dialog lintas iman di Masjid Istiqlal itu akan ada kesepakatan antara tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia dengan Bapak Suci untuk bagaimana dialog antar agama itu melahirkan sikap kita untuk saling percaya, saling memahami, saling mengerti, tetapi bagaimana agama itu menjadi inspirasi perdamaian. Lah itu pentingnya Indonesia dipilih itu karena Indonesia mampu memainkan peranan politiknya, baik geopolitik dan geostrategi,
Karena Indonesia itu sejak mulai Asia Afrika itu menjadi pelopor untuk mampu menjadi jalan tengah di antara negara superpower. Nah, itu pentingnya dalam geopolitik dan geostrategi kehadiran Paus Fransiskus itu untuk memberikan konfirmasi bahwa Indonesia punya peranan penting sebagai mayoritas negara Muslim terbesar dan yang mampu membangun demokrasi. Kedua, Indonesia bisa mempertahankan diplomasinya untuk apa? Mengaktualisasikan cita-cita kemerdekaan itu. Baik. Terakhir Romo, apa dampak kunjungan Paus bagi Indonesia? Ya dampaknya cukup besar ya, karena ini kan diliput seluruh dunia. Jadi dampaknya itu ya pertimbangannya dampak ekonomi menurut saya, tetapi dampak bahwa Indonesia itu menjadi miniatur dunia, Indonesia menjadi laboratorium bagi pluralisme, Indonesia itu damai, aman, itu menjadi sangat penting. Maka ini sebagai ekspresi kita, rasa syukur kita bahwa negeri Pancasila itu menjadi kekuatan kita untuk mampu menjadi sebuah ideologi jalan tengah di tengah-tengah dunia yang salah satu ideologinya antara liberalisme sosialisme. Indonesia punya ideologi yang ditawarkan dunia yaitu Pancasila. Maka kedatangan itu juga harus mampu agar Pancasila itu diaktualisasikan dalam tindakan. Artinya bagaimana nilai kemanusiaan, keadilan itu bisa dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan publik sehingga Pancasila itu tidak ritual, tidak seremonial, tapi Pancasila itu menjadi sumber etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi menjadi sumber etik bagi peradaban dunia. Baik, terima kasih atas waktunya Romo Beni sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Romo. Salam sehat. Pemirsa, antusias warga menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sangat besar. Salah satunya seperti jemaat Katolik yang menunggu di Bundaran HI Jakarta. Suster Maria, seorang jemaat Katolik menangis haru ketika melihat Paus Fransiskus menyapa warga dari dalam mobil. Paus tersenyum melambaikan tangan kepada masyarakat yang telah menantinya di Bundaran HI sejak pagi hari. Paus Fransiskus yang tiba pada pukul 11:30 di Bandara Soekarno-Hatta rencananya memutuskan menginap di Kedutaan Besar Vatikan dalam kunjungan apostolik selama 3 hari ke depan. Bangga, terharu, dan gimana yang mau dikatakan Pak ya. Soalnya daerah kita daerah Muslim, tapi dikunjungi oleh Bapak Paus, pemimpin Katolik seluruh dunia. Pemirsa, masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus di Jakarta. Paus Fransiskus tiba siang tadi untuk tur pertama selama 12 hari keliling Asia Tenggara dan Oseania. Berlangsung pada tanggal 2 hingga 13 September, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan terpanjang selama masa kepausannya. Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Ia juga akan mengunjungi terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral di dekatnya. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia pun tetap menyambut baik kegiatan Paus di Indonesia. Ya, tidak ada masalah, kita nggak masalah. Namanya tamu ya, tentu kita sambut ya, kita jamu ya. Dia mau mengunjungi kita rumah ibadah di Istiqlal, welcome. Kalau saya terus terang ya, saya memang lain agama, lain kepercayaan, tapi saya suka aja. Artinya ini kebersamaan menyatu ya, artinya saling menghormati, itu yang saya suka. Saya oke-oke aja datang ke Indonesia, saya suka. Pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Tentunya kedatangan pemimpin tertinggi di Gereja Katolik sedunia ini sudah sangat dinantikan umat Katolik di Indonesia dan Asia Tenggara.
suatu kebahagiaan ya bagi negara kita, khususnya kita umat Katolik. Dan semoga kunjungan Bapak Sri Paus bisa membangun toleransi beragama di negara Indonesia tercinta. Among all of the Asian country, Pope choose here. I mean, it's very, how to say, not all of us who have the opportunity to meet him face to face, or at least he visit the place. So to us, this is a very one lifetime opportunity to, how to say, to get this feeling. I don't know how to say it. Kunjungan Paus Fransiskus adalah kunjungan pemimpin Vatikan ketiga sepanjang sejarah. Paus Santo Paulus VI pernah berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung pada Oktober 1989. Paus Fransiskus memulai perjalanan apostoliknya ke kawasan Asia Pasifik dengan negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia. Kunjungan ini akan menjadi kali ketiga dalam sejarah pemimpin Gereja Katolik Dunia datang ke tanah air. The great census. God am with you. I know what you're experiencing. Kunjungan Paus Fransiskus pada bulan September ini menjadi kali ketiga seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia sekaligus kepala negara Vatikan mengunjungi Indonesia. Dua paus yang pernah mengunjungi Indonesia, di antaranya pertama Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 adalah paus pertama yang pernah mengunjungi Indonesia pada 3 sampai 4 Desember tahun 1970 silam. Kedua, ada Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II lakukan kunjungannya di 9 Oktober tahun 1989. Ketika itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus II datang ke tanah air. Setelah hampir 35 tahun kunjungan terakhir Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus jadi Paus ketiga yang dijadwalkan menyambangi tanah air pada 3 sampai 6 September 2024. Di tahun ini, Paus Fransiskus hanya hadir di Jakarta. Salah satu kegiatannya adalah ibadah akbar di Stadion Utama GBK dengan kapasitas 100.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia telah dilakukan. Salah satunya adalah penyiapan Pope Mobile atau mobil kepausan yang akan digunakan Paus untuk berkeliling dan menyapa umat Katolik di tanah air. Seperti apa penampakan mobil tersebut? Berikut liputannya. Selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia pada 3 sampai 6 September mendatang, Paus Fransiskus akan menumpangi Pope Mobile atau kendaraan khusus kepausan. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok merahputih.com, tampak Pope Mobile yang digunakan Paus merupakan Pindad Maung buatan PT Pindad Persero. Pindad Maung yang dipakai ini merupakan atap terbuka yang telah dimodifikasi. Modifikasi itu berupa tambahan atap kepala yang dibuat tinggi dan cukup untuk berdiri. Untuk memudahkan Paus Fransiskus berkeliling, bagian belakang mobil juga terlihat terbuka layaknya mobil pick-up. Sementara, plat mobil bertuliskan SCV1 dengan warna dasar putih dan SCV sendiri merupakan singkatan dari Civitas Vatikaneae yang artinya Negara Kota Vatikan I. Nomor ini biasa digunakan oleh kendaraan resmi yang membawa Paus ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Pemirsa, walau masa kampanye baru akan dimulai pada 25 September mendatang, masing-masing bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah mengumbar janji. Apa saja gagasan mereka untuk Jakarta? Berikut pemaparannya. KPU Jakarta telah menerima 3 berkas pendaftaran bakal pasangan calon. Mereka adalah Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Kim Plus, Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDIP, dan Dharma Pongrekun Kunwardana yang merupakan calon independen.
Beberapa di antaranya telah menyampaikan gagasan untuk Jakarta sejak menjalani tes kesehatan beberapa waktu lalu. Pramono Rano misalnya menyampaikan wacana jalan layang khusus sepeda dan sepeda motor untuk mengurai kemacetan dan subsidi kendaraan listrik untuk kurangi polusi. Ridwan Kamil Suswono juga ingin fokus mengatasi masalah polusi Jakarta. Mereka prihatin dengan jumlah masyarakat penderita ISPA yang terus bertambah. Tidak hanya itu, RK berkomitmen memperjuangkan aspirasi Persija dan Jakmania jika terpilih memimpin Jakarta. Sementara itu, hingga usai menjalani pemeriksaan kesehatan pada akhir Agustus lalu, Darmakun lebih memilih menyimpan gagasannya untuk Jakarta. Ia tak mau buru-buru dan ingin mengkaji gagasannya terlebih dahulu. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait janji-janji para bakal jawara Jakarta, kami telah terhubung dengan sambungan Zoom dengan tim pemenangan Pramono Rano, Bapak Hendra Kusuma, tim pemenangan RK Suswono Effendi Syaputra, dan juga tim pemenangan Darmakun Ihsan Tualeka. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Priska. Iya. Selamat sore Mbak Priska. Ya, selamat sore Pak. Ini mumpung tiga-tiganya lagi ada di sini, saya mungkin mau membantu masyarakat untuk mendapat gambaran begitu. Apa janji program atau visi misi yang ditonjolkan oleh masing-masing pasangan calon? Kalau tadi sudah ada teasernya sedikit, mungkin dari Pak Pramono Rano dan juga kubu Bapak RK Suswono sudah ada. Pak Darmakun ini belum terpantau begitu. Boleh Pak Ihsan? Baik, Priska, selamat sore ya pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta yang sebelumnya telah memberikan dukungan kepada pasangan Darmakun lewat formulir maupun KTP yang telah dikumpulkan. Kemudian kalau kita menyimak terutama di media sosial bagaimana visi misi dari pasangan Darmakun, tagline-nya adalah selamatkan keluarga kita, jiwa keluarga kita. Ini dipahami bahwa basis utama dalam program maupun visi misi yang akan digulirkan oleh pasangan Darmakun ketika nanti dipercaya untuk memimpin Jakarta adalah pada menyelamatkan jiwa keluarga warga Jakarta. Karena bagaimanapun keluarga adalah basis utama atau epicentrum dalam satu pembangunan. Kita tahu baik buruknya satu bangsa itu ataupun daerah tergantung bagaimana keluarga-keluarga mereka atau unit terkecilnya adalah keluarga. Yang kedua, kami juga Darmakun menyampaikan terima kasih juga kepada para pemimpin Jakarta sebelumnya atas upaya yang telah mereka lakukan dalam membangun Jakarta, dan itu akan kemudian dilanjutkan oleh Darmakun kalau kemudian dipercaya memimpin Jakarta. Jadi semua hal baik yang telah dilakukan oleh para pemimpin Jakarta sebelumnya akan dilanjutkan. Yang berikutnya tentu saja akan fokus pada hal-hal yang menjadi problem warga Jakarta saat ini. Yang pertama misalnya soal lingkungan. Kandidat-kandidat lain juga menyampaikan secara gamblang bahwa persoalan lingkungan adalah menjadi prioritas. Sama juga Darmakun juga akan menjadikan persoalan lingkungan sebagai satu hal yang penting untuk dibangun, diatasi problem-problemnya. Kita lihat masalah polusi ya, yang sejauh ini masih belum tertangani secara optimal. Kemudian masalah penanganan sampah, ya kita punya benchmark negara-negara maju yang bisa menangani persoalan sampah dengan cukup baik begitu, yang kemudian bukan hanya di ujungnya saja sampah itu, tapi pasangan Darmakun akan memulainya sejak di rumah. Jadi pemilihan sampah jadi rumah itu akan memudahkan pemerintah juga dan elemen-elemen terkait dalam mengolahnya, sehingga persoalan sampah itu di masa kepemimpinan ini dan kemudian di masa-masa mendatang di Jakarta akan jauh lebih tertangani dengan baik. Yang berikutnya, Priska, kita juga konsen terhadap persoalan lapangan pekerjaan. Darmakun akan konsen untuk menurunkan angka pengangguran di Jakarta, dan pada sisi lain juga akan memperbaiki UMP kita ya dibikin jauh lebih manusiawi, dan sehingga semua warga Jakarta itu bisa tetap bekerja dan kemudian juga bisa mendapatkan upah yang layak begitu. Dan yang paling penting juga, Priska, persoalan pendidikan juga akan menjadi prioritas ya dalam masa kepemimpinan Darmakun jika kemudian dipilih. Itu beberapa highlight yang kemudian menjadi visi besar dari
pasangan Darmakun, dan yang paling penting sekali lagi kami tegaskan bahwa pasangan atau pemimpin yang lewat jalur independen ini pastinya akan bisa menjaga jarak dengan oligarki, akan bisa menjaga jarak dengan kekuatan-kekuatan politik yang kadangkala itu bisa saja membelokkan misalnya gagasan atau visi misi besar yang sudah disampaikan di awal, tapi kemudian dalam perjalanannya itu menjadi kemudian tertati-tati atau berbelok arah begitu. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah ada 4 gambaran besar hal-hal yang dibutuhkan Jakarta yang ingin dijawab melalui solusi kepemimpinan dari Darmakun. Kalau tadi sekilas lihat dari Pak Pramono Rano dan juga RK Suswono, ini ada kesamaan terkait dengan solusi untuk polusi Jakarta menjadi satu perhatian. Boleh dibantu dijelaskan Pak Hendro Kusuma bagaimana mengenai solusi untuk mengatasi polusi Jakarta, dan juga mungkin ada visi misi atau janji program lain yang ingin disampaikan. Baik Mbak Priska, soal polusi ini sebenarnya memang menjadi persoalan klasik di kota-kota besar ya. Terutama kita sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa hal yang menjadi catatan di tim kami adalah operasionalisasi dari pembangkit listrik batubara. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang debu batubara itu kan kalau kita di daerah Jakarta selatan atau barat yang dekat dengan Tangerang misalnya, di mana sumber listrik itu dipakai batubara, itu debu batubara itu terasa. Ini mungkin harus ada misalnya kita bicara, tapi ini dalam konteks yang lebih besar ya, kenegaraan, itu harus ada solusi untuk menggunakan renewable energy. Nah, yang kedua adalah terkait sampah, kita juga concern soal itu. Jadi kompos sampah ini sebenarnya bukan hanya persoalan Jakarta. Jadi gini, maksud saya adalah sumber pupuk kita itu kan terbesar dari Rusia dan China ya, gitu. Padahal Jakarta ini adalah produsen ya, potensial kompos yang baik buat pertanian. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta nanti adalah, Pemprov Jakarta nanti adalah hubungan baik dengan ya wilayah-wilayah yang membutuhkan, karena tanah pertanian itu membutuhkan komposisi yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau kita misalnya bisa membangun hubungan yang baik dengan kabupaten yang membutuhkan pupuk kompos, kita bisa dari awal sudah membuat itu, merumuskan komposisi yang pas untuk itu. Artinya harapannya Indonesia, Jakarta harapannya akan menjadi produsen kompos sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah begitu ya Pak? Betul, persis sekali. Ada janji lain yang ingin disampaikan selain dari polusi dan juga masalah sampah? Iya, kami sebenarnya sedang menyusun sedang tahapan menyusun program prioritas calon ya. Tapi ada 2 hal yang sering disampaikan oleh Mas Pram ya, terkait program kenaikan insentif RT RW ya. Ada 44 kecamatan, ada 2.751 RW, ada 30.893 RT ya. Yang sekarang ini uang operasionalnya itu ada 2 juta tiap RT, dan itu dan RW itu 2.500.000, total 68 sekian miliar, dan kita akan meningkatkan itu sampai 2 kali lipatnya, dan itu anggarannya sangat cukup untuk itu. Baik. Dan kedua adalah program CCTV RT RW ya. Apa? Yang disampaikan oleh CCTV tiap RT dan RW. Okay. Untuk mencegah bentuk kejahatan, pemantauan wilayah sampai tingkat RT RW dan sebagainya. Baik. Untuk secara real time ya. Oke, ini berarti kaitannya tentang keamanan ya Pak ya? Betul, persis. Boleh saya ke Pak Effendi untuk pertanyaan yang sama Pak? Selamat sore Mbak Priski. Selamat sore. Saya pikir kalau dari Pak Ridwan Kamil Suswono hadir dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kenapa Jakarta Baru? Kita paham bahwa sepertinggal nanti statusnya sebagai ibu kota negara, yang mana sudah pindah ke IKN, tentu perlu penataan Jakarta yang baru. Dan kita berorientasi bagaimana untuk membawa Jakarta ini tetap lebih maju ketimbang Jakarta sekarang sebagai ibu kota.
dalam menghadapi itu kita punya masalah yang begitu banyak di Jakarta ya, mulai banjir, kawasan kumuh, hingga bagaimana mengatasi polusi yang semakin meninggi di Jakarta. Ini menjadi konsen utama dari Pak Ridwan Kamil. Dan konsen-konsen lain terkait dengan titipan dari kaum milenial, bagaimana mereka bisa gampang memperoleh kerja. Jadi hal-hal inilah yang menjadi konsen utama dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam mengusung tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju. Nah, kita tentu sudah tahu bagaimana sepak terjang Pak Ridwan Kamil. Beliau tidak datang dengan tanpa modal ya. Beliau sudah pernah memimpin daerah yang lebih kecil daripada Jakarta, tapi sama kompleksitasnya. Beliau pernah menjadi wali kota Bandung, yang punya permasalahan yang sama sebenarnya dengan Jakarta. Kemudian beliau pernah menjadi gubernur Jawa Barat, yang lebih kompleks lagi karena ini provinsi yang terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir Pak Ridwan Kamil punya pengalaman, jadi tidak datang dengan cek kosong istilahnya yang diberikan oleh partai pengusung kepada beliau. Apalagi beliau ditampingi oleh Pak Suswono yang juga pernah punya pengalaman sebagai Menteri Pertanian. Tentu pengalaman duet Jakarta Baru, Jakarta Maju ini sangat mendukung sekali untuk bagaimana Jakarta pasca ditinggal statusnya sebagai daerah khusus ibu kota bisa lebih berbenah lagi. Karena kita tahu sepak terjang Pak Ridwan Kamil memang spesialis ahli tata kota. Bagaimana beliau membuat Bandung lebih baik, dan ini kita harap bisa dilanjutkannya di Jakarta yang memang spesifiknya mirip-mirip Bandung kira-kira itu dalam konteks yang lebih besar. Banyak hal-hal yang menarik lainnya sebenarnya ditawarkan Pak Ridwan Kamil, tapi tentunya nanti akan kita sampaikan satu persatu dalam kesempatan yang berbeda. Demikian Mbak Priscila. Baik, terima kasih Pak Effendi. Ini poin-poin janjinya semua dari ketiga pasangan calon sudah disampaikan. Bagaimana dengan janji realisasinya? Kapan targetnya, bagaimana caranya, dan apakah cukup masuk akal begitu dikerjakan dalam masa kepemimpinan? Boleh ke Pak Effendi lagi? Ya, saya pikir kapan targetnya 100 hari kerja akan ngapain tentu akan mulai dirembukkan oleh tim teknis yang lebih spesifik ya, apa yang akan kita lakukan. Tapi paling tidak secara garis besar konsen utama beliau adalah soal penataan kawasan kumuh, soal pengurangan polusi, dan soal masalah banjir, dan juga masalah pengentasan kemiskinan melalui ketenaga kerjaan kaum milenial. Nah, hal-hal yang lebih spesifik kapan 100 kerja apa 1 tahun kerja tentu nanti ada tim teknis yang lebih menguasai untuk menjabarkannya satu-satu dalam kesempatan yang berbeda seperti saya katakan tadi Mbak Priscila. Tapi paling tidak itu yang menjadi konsen utama dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini Pak. Apakah gambaran target waktu pengerjaan atau eksekusi dari visi misi dan juga program yang diusung ini sudah mungkin bisa disampaikan kisi-kisinya saja pada saat kampanye nanti, supaya artinya warga Jakarta itu betul-betul mengerti gitu program selama 100 hari, kemudian full selama kepemimpinan itu apa saja, dan bisa memutuskan dengan tepat siapa yang harus saya pilih begitu. Ya tentu dalam 100 hari kerja ini dalam masa kampanye nanti Pak Ridwan Kamil maupun Pak Suswono tentu akan menjabarkan lebih detail kepada para pemilihnya apa-apa yang menjadi prioritasnya dalam 100 hari kerja pertama. Tapi saya kira tidak akan lari dari 3 atau 4 permasalahan yang akan dibenahi oleh beliau selama 5 tahun ke depan. Jadi memang saya sempat bertanya juga kepada Pak Ridwan Kamil, apa sih yang pengen dibuat secepatnya ini? Ya menurut beliau masalah Jakarta kompleks, tidak bisa hanya menunggu 100 hari dan langsung kita kerjakan langsung jadi. Tentu ada urutannya, dan kita yakin dengan kapasitas dan kualitas beliau sebagai pimpinan daerah yang memang punya pengalaman. Dan saya pikir di Jakarta nanti beliau akan lebih tertantang dan lebih mengeluarkan skill-skillnya dalam menata kota Jakarta pasca tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota itu, Mbak Priscila. Baik, terima kasih Pak Effendi. Pak Ihsan, boleh Pak target realisasi program? Ya, jadi kita sebenarnya juga tidak boleh melihat pembangunan Jakarta ini ahistori. Kita harus melihat juga bahwa pimpinan atau gubernur-gubernur sebelumnya juga telah mempunyai legasi ya. Nah,
kami kira apa yang sudah direncanakan atau dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya itu tinggal kita lanjutkan secara konsisten. Jadi komitmen ini penting karena pastinya apa yang sudah berjalan sejauh ini ada hal-hal baik yang perlu diteruskan. Nah, kami kira komitmen dan konsistensi ini akan menjadi salah satu hal utama yang dimiliki oleh pasangan Dharma Kun. Kita bisa melihat latar belakang Pak Dharma yang konsisten sebagai seorang perwira polisi saat bertugas di kepolisian, kemudian Pak Kun yang seorang intelektual dan kita kenal beliau adalah dokter termuda di Indonesia. Kombinasi mereka berdua ini akan kita lihat bagaimana komitmen mereka dan konsistensi mereka dalam membangun Jakarta, terutama melanjutkan legasi yang sudah dicapai atau dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya kami perlu tegaskan lagi bahwa yang seperti kami sampaikan sebelumnya, prioritas kita terhadap lingkungan yang itu juga sangat berhubungan juga dengan transportasi publik. Jadi dalam pemerintah sebelumnya kita lihat ada beberapa inovasi dan capaian-capaian baru terutama dalam membenahi transportasi publik. Ini akan kita masifkan lagi. Jakarta harus menjadi kota yang transportasinya nyaman, ramah dan mudah aksesnya bagi siapapun. Karena dengan demikian akan ada migrasi penggunaan transportasi dari transportasi pribadi yang kita lihat memberikan kontribusi tidak hanya terhadap kemacetan tapi juga terhadap polusi udara. Ini akan berjalan terus dan dengan demikian kita akan melihat Jakarta yang jauh lebih segar begitu, yang jauh lebih bersih udaranya. Dan yang lebih penting lagi Priska, Jakarta ini juga yang berpindah kan hanya administrasi pemerintahan ya, pemerintahan pusat terutama ibu kota negara kita pindah, tapi hampir semua aktivitas masyarakat akan berjalan seperti biasa. Nah, satu hal yang kami lihat kurang juga dan itu akan menjadi komitmen kita adalah bagaimana agar ruang terbuka hijau, ruang publik itu harus kita optimalkan lagi. Kita harus belajar atau punya benchmark dengan negara-negara maju, terutama dengan kota-kota besarnya, bagaimana mereka kembangkan transportasi publik di sisi lain itu terus berkembang dan maju, tapi ruang terbuka hijau, ruang publik bagi interaksi warga kota, bagi mereka yang mau bersantai dengan keluarga, mau berolahraga, yang saya kira dalam pemerintahan sebelumnya Mas Anies itu sudah dilakukan dan akan kita masifkan lagi, kita kembangkan. Saya kira ini bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun pertama pemerintahan kalau kemudian pasangan Dharma Kun ini dipercaya oleh masyarakat Jakarta. Saya kira itu ya, selain hal-hal yang sudah kita kemukakan sebelumnya terkait dengan lapangan kerja yang jauh lebih terbuka kepada warga Jakarta dan pendapatan minimum bagi mereka juga lebih manusiawi. Saya kira ini yang akan menjadi concern kita karena semua itu akan berimplikasi pada majunya Jakarta yang lebih baik dan seperti tagline kita, menyelamatkan jiwa keluarga masyarakat Jakarta. Jadi sekali lagi kalau kita kemudian melihat keluarga itu sebagai basis pembangunan itu penting, maka kami kira pasangan pun ini punya perspektif dan punya visi yang konkret terkait dengan membangun dan menyelamatkan jiwa keluarga Jakarta. Pak Ihsan, satu hal yang agak berbeda dengan yang ditawarkan oleh pasangan calon lain ini, menyelamatkan jiwa keluarga sebagai basic dari pembangunan di Jakarta. Apa hal konkret yang akan dilakukan dalam program ini, gitu? Karena ngomongin keluarga itu kompleks ya. Jadi kira-kira caranya seperti apa sih? Tadi kalau pembangunan infrastruktur kita bagus, kesehatan dan seterusnya dan selebihnya itu bagus, tentu jiwa ini kan mental health ya, jiwa keluarga kita itu juga akan bisa diselamatkan. Ini penting untuk kami jadikan sebagai titik tekan. Nah, yang kedua, menyelamatkan jiwa ini juga sangat berkait juga misalnya dengan kalau kita melihat beberapa podcast yang diisi oleh Pak Dharma, misalnya beliau seringkali bicara mengenai misalnya isu pandemi yang kemudian nanti akan menjadi pintu masuk misalnya untuk kebijakan kesehatan itu kadang-kadang tidak berbasis analisis yang kuat, yang itu bisa mengancam individu-individu dalam keluarga. Itu akan menjadi concern. Jadi manakala satu kebijakan itu baik secara internasional itu dilihat membahayakan dalam tanda kutip ya keluarga, pasangan ini akan punya komitmen yang kuat untuk memberikan proteksi
terhadap setiap keluarga yang ada di Jakarta. Tapi paling penting dari menyelamatkan jiwa keluarga ini dalam artian yang lebih detail adalah agar setiap keluarga kita itu bisa dilihat secara utuh. Kita lihat tingkat kriminalitas yang tinggi juga itu sangat dipengaruhi oleh instrumen atau bagaimana keluarga-keluarga itu diberdayakan atau mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi sekali lagi menyelamatkan jiwa keluarga ini dalam pandangan kami adalah semua program atau visi yang akan dikembangkan atau akan dijalankan oleh pasangan Dharma pun bila dipilih oleh warga Jakarta adalah pada keluarga, menyelamatkan keluarga, jiwanya dan semuanya agar bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman dan tentu bahagia di kota yang tadi disampaikan juga sangat kompleks problematikanya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Sekarang saya ke Pak Hendro. Pak Hendro, tadi banyak sekali paparan dari dua pasangan calon. Banyak solusi yang sudah ditawarkan, juga ada janji realisasi waktunya, caranya bagaimana secara detail. Kalau dari Pak Hendro sendiri bagaimana? Kata kunci dari pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini adalah bisa dikerjakan. Jadi kami akan menyusun program-program prioritas yang memang bisa dikerjakan, yang tidak janji muluk-muluk, dan sampai tanggal 25 nanti kita akan kenalkan program itu, kita akan terus belanja masalah. Ya, walaupun kita semua tahu ya sama-sama, kadang-kadang kita juga belum nggak bisa merumuskan begitu saja kalau kita nggak bisa dapat masukan dari warga Jakarta sendiri. Jadi kata kuncinya bisa dikerjakan. Baik, pertanyaan terakhir, berapa persen program dari pemimpin sebelumnya yang akan dilanjutkan dan berapa persen yang program baru yang akan direalisasikan oleh semua pasangan calon? Pak Hendro mungkin? Kita harus jujur ya bahwa Jakarta ini adalah hasil dari legacy dari semua pemimpin Jakarta. Makanya saat ini Mas Pram dan Bang Dul itu sedang maraton, terus ketemu dengan ex-gubernur sebelumnya, ya tadi juga barusan ketemu dengan Pak Foke, nanti dengan Bang Yos, dengan Pak Jokowi juga tentunya, Pak Anies, Pak Ahok, itu semuanya kita akan rangkai dalam satu program prioritas yang kalau misalnya ditanya berapa persen, ya kita akan ambil baiknya. Jadi 100% yang terbaik dari mereka akan kita ambil. Kalau 100% berarti nggak ada ruang untuk program dari Pak Pramono Rano dong, Pak? Ya kan 100% dari yang terbaik dari mereka kan kita komposisikan dalam satu komposisi yang pas, bisa 100% di kami. Oke, baik. Pak Effendi, boleh Pak Effendi? Jadi prinsipnya dari Pak Ridwan Kamil juga sudah menyatakan bahwa semua hal-hal yang baik akan beliau lanjutkan. Tidak hanya dari gubernur yang terakhir, tapi beberapa gubernur pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya, program-program yang terbaik yang mendukung untuk menciptakan Jakarta menuju kota metropolitan global yang baru versi beliau akan lanjutkan. Baik. Karena cita-cita beliau sesuai dengan tagline tadi, Jakarta Baru, Jakarta Maju, bagaimana membawa kota Jakarta ini bisa selevel dengan kota-kota metropolitan paling tidak Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Ya. Itu yang menjadi konsen utamanya. Nanti kita akan lihat tentunya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Boleh singkat Pak, terakhir? Ya, jadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, semua program dari kepala daerah sebelumnya yang pro rakyat, yang kemudian memberikan kontribusi terhadap kemajuan Jakarta, 100% akan dilanjutkan oleh Pak Dharma Pongrekon dan Pak Punwardana. Kelak nanti dipilih atau dipercaya oleh masyarakat Jakarta. Sekali lagi dukungan dari masyarakat Jakarta sangat kita perlukan untuk itu. Baik, kita tunggu bersama semua ya Pak ya, janji-janjinya direalisasikan ini. Terima kasih Pak Hendra Kusuma, Pak Effendi Syaputra dan juga Pak Ihsan Tualekas sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Terima kasih Mbak Priska. Terima kasih Mbak Priska. Terima kasih Mbak. Pemirsa, hasil tes kesehatan pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta di RSUD Tarakan Jakarta telah diserahkan kepada KPU Jakarta. Hal itu akan disampaikan kepada para paslon pada 5 hingga 7 September mendatang. Nah, untuk kita semua
Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Jakarta. Penyerahan hasil tes ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan pemilu yang mewajibkan seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani sejumlah pemeriksaan medis. KPU Jakarta akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon dari tanggal 5 hingga 7 September 2024. Pemberitahuan itu akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Selanjutnya tentu saja hasil pemeriksaan ini bagian dari kelengkapan administrasi yaitu persyaratan calon yang dimana calon itu harus mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kami pakai nanti untuk melakukan penelitian administrasi bakal pasangan calon yang nanti akan kami sampaikan melalui silon kepada bakal pasangan calon, yaitu mulai tanggal 5 September sampai tanggal 6 September. Di mana tanggal 5 sampai 6 itu adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi kepada bakal pasangan calon. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain diketuai oleh Ari Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Selain menunjuk 3 hakim, Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menentukan ruang persidangan yakni ruang Cakra. Sidang sendiri akan digelar secara terbuka pada Rabu 4 September mulai pukul 10 pagi. Sementara itu, salah kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Dan dari TKP Rivaldi kumpul dengan teman-teman, dengan TKP kejadian itu berbeda jauh. Untuk Rivaldi sendiri tidak membuktikan masalah itu adalah pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Kami hanya akan mengangkat yaitu tentang error personanya bahwa Rivaldi disalurkan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, untuk harapan kedepannya untuk para majelis, hakim nanti yang ataupun nanti hakim MA yang akan melihat memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi. Bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rivaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut telah menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil yang rencananya akan keluar dalam 3 bulan ke depan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina mengajukan peninjauan kembali. Ke-6 terpidana ini telah dijatuhi vonis hukuman dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menyiapkan sejumlah novum atau alat bukti baru dalam ajukan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan. Pengajuan PK atas 6 terpidana ini dibagi dalam 3 berkas berbeda, masing-masing berkas atas nama Rival Aditya Wardana, kemudian berkas atas nama Eko Ramdhani, dan berkas terakhir atas nama Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto.
Dalam proses pengajuan PK ini, setidaknya kuasa hukum menyebut akan menghadirkan novum, salah satunya adalah keterangan dari Dede yang berubah-ubah. Selain mengajukan novum, tim kuasa hukum 6 terpidana juga menyebut akan menghadirkan 50 orang saksi, termasuk saksi ahli dan saksi fakta.